سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا أيها الإخوة أشهدكم الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Bapak Ibu semua sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sebagaimana yang kita sampaikan takdim kita rutin selama setiap Jumat. Selagi salam mungkin tetap diperlimpahkan dengan junjungan kita yang berkesulit terhadap kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dapat bersyafaat itu yang melakukan. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bincang kita lajengaken sekedhik kajian kita mengambil bab salah satu saking dosa besar yang menikah dulu. Kita langsung sekedhik. Dolim satu dosa yang sangat riskan dan berbahaya. Pertama dolim yang nomor kali adul mula tawakallah, dolim yang tidak dibiarkan Allah. Kita dolim dalam yang sanes. Kan sini pun siji tiyang engkang terdolimi menawi donga mustajabah pasti Allah kabulkan. Perkara alasanipun ancaman kangge tiyang kang dolim menika disegerakan di dunia. Nomor 3 kisos. Nanti di akhirat akan dituntut haknya orang yang dolim. Gantinya dengan amal soleh. Nomor 4 yang paling lebih berbahaya azab Allah nerakanya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menjelang menikah kita mengajarkan dari al-dolim di menikah. Dolim pun tiang sepuh, dolim orang tua kepada anak. Sehingga kan anak durhaka pada orang tua. Nah, kira-kira kan berapa? Orang tua durhaka dan anak. Kata ya? Ini dibalik materi ini. Orang tua yang durhaka kepada anak, orang tua yang dolim kepada anak. Ini ternyata kata contoh kasus. Membatas ada rencang alasan ini dari Ustaz besar malah dari ketua LKM Sragen ya. Niku riyen agar ngaji sing jemput kula terus orang BP. Sejak kecil, sejak lahir dalam keadaan miskin. Sebab apa? Wong tuane dolim dilahirkan niku langsung ditinggal bapake. Ditinggal nanti Pak, tinggal rabial tanggane. Kira jenggus kain lain. Jelas sama niku sedih gelar menjadi ustaz di rata-rata mereka diupaya wong tua malah bisa melejit. Padahal wong tua dia tanggane. Ini wae diupaya. Nah, imame orang mari bahasane. Mungkin dolim yang sempurna. Contoh kasus dolim. Kata berita peristiwa tiang nemu bayi nang perapatan nang tong sampah nang kalen sinten sing nindakake ibune dhewe. Nah, orang tua ibu yang sangat dolim dateng anaknya belum dia anak orang gelem ngopeni gua. Nah, alhamdulillah kita doliman luar biasa. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dulu di
zaman Umar bin Khattab nalika Umar bin Khattab niku dados khalifah enten tiyang mengadu datang Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kalau mengadu masalah keluarga kula, anak kula niki anak yang durhaka, macam dipanggil anak yang bulan bener siro durhaka karo bapak. Sing anak mereka betul jawab, tapi balik tanya, wahai Amirul Mukminin, saya dianggap durhaka oleh bapak saya. Saya bertanya, apakah kewajiban orang tua kepada anaknya? Jawab Amirul Mukminin, kewajiban yang harus ditunaikan orang tua kepada anak, satu, memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Dua, memberikan nama yang baik untuk anaknya. Tiga, mengajarkan pendidikan Al-Quran untuk anaknya. Jawab Umar bin Khattab sebagai khalifah. Panjenengan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya bapak saya jauh lebih durhaka kepada saya. Bapak saya tidak pernah memberikan ketiga-tiganya. Satu, bapak saya dulu nikah itu bukan pilihan ibu yang baik. Sebab apa? Istri bapak, berarti ibu saya, itu seorang budak hitam. Budak wireng, budak belian seharga 400 dirham dan beragama Majusi. Nah, wis enten nggih. Wis budak wireng, agamane Majusi san. Padahal syariat Islam mengajarkan haram hukumnya menikah dengan orang-orang musyrik. Haram hukumnya menikah dengan non muslim. Yang kalian Nasrani, Yahudi asal betul. Wong lanang nikah kalian Nasrani Yahudi boleh? Ya, secara dalil boleh. Ya. Dihalalkan sembelihan orang yang ahli kitab, dihalalkan menikahi wanita ahli kitab. Tapi tafsir ayat ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa bolehnya menikahi wanita ahli kitab itu adalah wanita ahli kitab yang bertauhid. Beliau menjelaskan haram hukumnya menikah orang Arab. Haram hukumnya orang Arab menikahi ahli kitab. Karena beliau mengatakan orang Arab itu tidak ada ahli kitab yang tauhid. Itu orang Arab wis dianggap orang bertauhid. Apa meneh ahli kitab Indonesia, apa meneh Kristen Indonesia, jelas trinitas Tuhannya 3. Maka mui sepakat haram orang muslim nikah kalian Kristen. Muhammadiyah sami mengharamkan, Nahdien sama mengharamkan. Haram hukumnya menikah dengan non muslim. Nah, pemulihan yang diwalik sing wedok muslimah sing lanang kafir, sing lanang ahli kitab, sing lanang Kristen itu jauh lebih haram. Nek diteruske zina dan persenannya mesti wong wedok kalah indah agama. Contoh kasus kata yang kita terangkan di binaan dulu mengambil SMA itu jadi tekun ngaji. Nalika kuliah ngerti nikah itu wong Papua. Papua bahkan misionaris. Lah sing bodho niku bapake niku tokoh agama, tokoh masjid, anak dia niku temen. Lha kok yo diizinke nikah karo wong Papua ke agamane non muslim kok diizinke.
sekarang sudah berubah. Ini prinsip Islam tetap pas nikah. Kemarin saya ketemu di Facebook, itu ternyata sudah di gereja. Ya memang mana betul. Ketika saya nasihati kembali ke Islam, caranya benar Islam. Jawabannya kamu Pak. Yang penting kode agama nih. Yang penting duit agama. Namun dibilang, inilah motor yang sangat. Nah, sing parah lagi, niku nek lebaran udah ini loh. Lah kok memang sholat Id? Parah iki. Wis agama nek pindah, nah sholat Id melu bilang. Nah, ini protes itu anaknya bahwa bapak saya tidak memilihkan ibu yang terbaik bagi saya karena ibu saya seorang budak hitam belian dan beragama Majusi. Jadi para pemuda betul lagi. Saya tahu betul terbudas seperti ini. Tahu je? Oke. Inilah rakyat top. Biasanya tanam mendelik. Dan semoga kewajiban seorang pemuda laki-laki memilih calon ibu yang terbaik untuk anaknya bisa. Dua, anaknya protes. Wahai Amirul Mukminin, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberi nama yang baik. Sedangkan saya oleh bapak saya diberi nama Ju'al. Apa artinya Ju'al? Tikus surut. Maksudnya kayak Facebook ya, jenenge ya nek. Padahal nama adalah doa kan. Yang ketiga, bapak saya tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Ketiganya tidak diberi oleh bapak saya. Maka Bapak mengatakan, wahai bapak, engkau jauh lebih durhaka terlebih dahulu sebelum anak engkau durhaka kepada kamu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini diantara berapa bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak. Jadi satu, seorang laki-laki yang salah memilih calon ibu. Mestinya memilih calon ibu adalah seorang wanita yang solehah. Di antara 4 pilihan, baik hartanya, baik kecantikannya, baik keturunannya, maka pilihan yang utama adalah agamanya. Pilihan untuk calon ibu. 2, memberikan nama yang baik buat anak. 3, mengajarkan pendidikan Al-Quran. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qulu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan sesungguhnya menjaga anak dari api dunia itu penting, tapi jauh lebih penting adalah menjaga anak dari siksa api neraka. Bagaimana anak bisa diselamatkan dari siksa api neraka? Beliau mengajarkan 3 minimal yang harus diajarkan kepada anak. 1, ajarkan pendidikan kepada anak. Yang pertama kali adalah pendidikan tauhid, akidah yang benar untuk anak. Ini pendidikan yang harus pertama kali diajarkan orang tua kepada anak. Kalau salah, bahaya. Mindset kita harus dirubah sekarang. Target kita untuk anak kita harus betul-betul bertauhid, bukan untuk dunia. Salah besar kalau target utamanya adalah anaknya sukses dunia. Sebenarnya sukses berarti gawe, salah besar. Contoh kasus Pak,
beliau seorang tokoh agama, mufti banget. Jadi imam tetap, jadi khotib tetap 4 Jumat, khotib tetap sampai lah Pak. Orang ganti nih, anaknya kita. Bahkan sak kelurahan itu jadi tokoh utama nih. Nek boleh kurban itu nek boten Ustaz kula niku ora nek sing boleh kondang sing guru kula niku sing ngajari kula sejak alim banget ini. Tapi ketika di akhir hidupnya beliau meninggal dalam keadaan menurut saya syukur khotimah. Kalau meninggal dalam keadaan bunuh diri. Karena apa? Salah mendidik anak, bunuh diri ini karena anak dia anak dipinterke dari pegawai, ora diajar ke agama, akhirnya barang wis tuwek hartane entek melu anak ditolak. Saka loro ati bunuh diri wae. Padahal ana dadi camat, diloke ora oleh. Ini kalau salah memberi pendidikan kepada anak. Maka Luqmanul Hakim dalam ayatnya mengajarkan wa qala Luqman li banihi ya bunayya wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ketika Luqmanul Hakim berkata memberikan pengajaran kepada anaknya ya bunayya wahai anakku la tusyrik billah, janganlah kalian syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka target utama dalam mendidik anak adalah tauhid yang benar, akidah yang lurus. Nabi Yakub di akhir hidupnya menjelang akhir hidupnya berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, kalau nanti bapak sudah tidak ada, siapa yang kau sembah wahai anakku? Yang dikhawatirkan Yakub adalah kekhawatiran tentang tauhid. Keturunan nanti siapa yang akan disembah? Bukan masalah makanan, bukan masalah harta. Inilah pendidikan orang tua kepada anak yang wajib dilakukan. Kemudian yang kedua yang Ghazali menyebutkan, pendidikan yang utama setelah pendidikan akidah adalah akhlak dan adab yang benar. Tanamkan akhlak dan adab yang benar kepada anak. Bahkan Ibnu Mubarak mengatakan, saya belajar adab, belajar akhlak itu selama 30 tahun. Kemudian belajar ilmu agama, yang tafsir dan sebagainya itu 20 tahun. Perbandingannya berarti jauh lebih penting belajar adab, akhlak sebelum ilmu. Menurut saya ini jadi cara benar berkurang adab. Saya kan lagi cukup lapar. Kalau Yohani, terus bahkan kasus orang tua diungkapkan arek atau nonton gitu. Karena akhlak yang tidak benar. Maka di antara pengajaran adab yang paling tepat untuk anak adalah dekatkan anak dengan orang-orang soleh. Jadikanlah pergaulan anak kita dengan orang-orang soleh. Sebab sabda Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Falyanzur man yuqalilu, maka lihatlah siapa teman dekatnya. Ukuran baik tidak anak kita, Pak. Dilihat siapa teman dekatnya, nek koncone apik, insyaallah kita apik. Nek koncone rusak, biasanya kita rusak. Kalau nek saya sejak kecil itu kalau pendidikan Islam, tekannya ya TK Islam, SD Islam, pondok, insya Allah pergaulan lebih terjaga. Cara yang sing beling itu ya siji loro, cara yang sing rusak siji loro. Dan itu biasanya nek kula mati wis di pondok kok medal, di pondok kok cek
itu saya amati ternyata itu rata-rata juga karena dosa orang tua. Kalau ngeten ustaz niku anake mulih pondok mulih kok pondok jebol mulih meneh, pindah pondok mulih meneh. Sedangkan orang tua bisnisnya gagal terus, ruginya puluhan juta, 50 juta. Nah, ternyata Pak, dikoreksi dengan macam-macam bagaimana membantu teman kita ini ustadz kok nanti perkosoi mana anak dengan pondok modal. Ternyata dosa terbesar beliau itu adalah dosanya kepada ibu. Ternyata istri beliau dengan ibu mertua itu sejak nikah nganti sebenarnya anak SMA gak luluan. Bahkan sejak nikah wong tuane belum pernah berkunjung ke rumahnya sebab oleh. Dia belum pernah berkunjung lorok, belum pernah berkunjung sini. Padahal sudah 17 tahun. Nek wong tuane pengen petuk anake niku nanggone tanggane terus kenyeluk begini. Ternyata dosa yang paling berbahaya itu dosanya dia kepada orang tua, sehingga Allah hantar anaknya jadi anak durhaka gitu. Lanjut, pendidikan yang ketiga yang terpenting yang harus diajarkan orang tua kepada anak yang bisa mengatakan adalah pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini yang betul-betul harus ditanamkan orang tua untuk anak. Maka anak tadi yang protes kepada orang tua tadi karena tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya satu huruf pun dari Al-Quran. Maka Bapak sekalian, kalau kita belum mampu, nggak mampu mengajarkan Quran dan As-Sunnah kepada anak, maka ajarkan itu kepada ahlinya di pendidikan-pendidikan Islam, dipondokkan, insya Allah lebih terjaga. Kita terjaga dari dosa karena kita mampu. Yang ketiga, kemudian termasuk kedurhakaan orang tua kepada anak adalah orang tua yang membiarkan anaknya melakukan kemaksiatan, anaknya melakukan dosa, tapi dibiarkan. Ini orang tua yang zalim, orang tua yang durhaka. Tanggung jawab terbesar untuk anak itu adalah bapak. Sebagaimana hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa artinya fitrah? Islam. Setiap bayi lahir itu mesti lahir dalam keadaan Islam. Walaupun anaknya orang Kristen, anaknya orang Hindu, anaknya orang Buddha sekalipun, setiap bayi lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan Islam. Makanya beberapa kitab disebutkan dalam kitab Ar-Ruh, kalau bayi itu lahir kok kemudian mati, maka sudah dijaminkan Allah pasti masuk surga. Ketika mati di dalam pemeliharaan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, kemudian nanti setelah di akhirat dipertemukan bapaknya kalau muslim untuk masuk surga dan dipastikan masuk surga. Sebab apa? Mesti dalam keadaan Islam. Kok bisa jadi Islam? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Maka bapaklah yang paling bertanggung jawab anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Siapa yang bertanggung jawab? Bapak atau ibu? Bapak atau ibu? Yang bertugas untuk pendidikan anak bapak atau ibu? Bapak. Hadis meninggal fa'abawahu, maka bapaknya yang paling bertanggung jawab kalau anak itu pindah agama. Jadi kalau anak melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, yang paling berdosa nanti di pertanggungjawaban Allah adalah bapak, ibu atau tenaga. Tugas didik anak
yang paling lemes sebenarnya bapak, ibu bantu. Makanya nek duwe anak wedok wis akhir balik, wis SMA kok ora jilbaban, malah nanti kapan cekak. Sinten sing paling berdosa? Bapak yang paling berdosa. Bapak yang paling berdosa, yang paling nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka di kitab Al-Kahfi nanti ada dosa, namanya dosa dayus. Dosa dayus itu seorang suami, seorang bapak yang tidak ada rasa cemburu, yang tidak ada rasa marah ketika istrinya, ketika anak perempuannya melakukan kemaksiatan. Bujune rajul bapak yo ditoke, anake dolanan nanti rajul bapak yo ditoke, anake dibonceng lanangan gede-gede ngalor itu ditoke. Jadi dayus lah. Orang tua, suami kena dosa dayus, dosa besar yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tanpa apa? Tanpa kata ini, biaya lagi. Ternyata apa? Insya Allah benar. Tinggal mencintai luar biasa, jangan luar biasa, insya Allah terjaga. Jadi termasuk kedurhakaan, kedoliman orang tua adalah membiarkan anaknya melakukan dosa dan kemaksiatan. Ngerti tumidak dosa, ngerti tumidak maksiat, ditoke. Itu ya sebarang sedih, mana aja rukun sebarang biasa toke. Nanti orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban. Di akhirat akan dituntut tentang kewajiban. Kemudian yang selanjutnya kelima, termasuk kezaliman orang tua kepada anak adalah orang tua yang memberikan nafkah yang haram kepada anak. Nafkah yang haram kepada anak itu kezaliman. Sebab nafkah makanan yang diberikan kepada anak itu sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Ada satu kisahnya seorang ulama besar, Abu Yazid Al-Bustami. Dikisahkan Abu Yazid Al-Bustami dulu ketika beliau mulazamah, kalau sekarang mulazamah kepada seorang ulama, kepada seorang syekh, itu beliau merasakan orang sembuh, ngaji orang sembuh pikiran, serang mudeng-mudeng. Kalau sholat ibadah tidak merasakan khusyuk sama sekali, biar bingung ngaji raiso, sholat raiso khusyuk. Akhirnya pulang, Abu Yazid Al-Bustami ini menemui ibunya. Wahai ibuku, ini bagaimana ini keadaan? Saya mulazamah, saya mondok itu nggak bisa masuk ilmunya. Kalau saya ibadah tidak bisa tekun, tidak bisa khusyuk. Apa yang kita dipikirkan ibunya, Pak? Nah, cara saya ini boleh jawabannya kenapa? Kalau aku bucu loh, Pak, ngaji lagi tenanan, Pak. Tapi justru dikembalikan ke pribadinya. Ibunya justru berpikir keras, sebab apa anak ini teringat ternyata ibunya dulu ketika tidak pas hamil, tidak Abu Yazid Al-Bustami, tidak kenapa Pak? Pengen keju, orang bedit. Lah kebetulan ketika itu ada tetangganya yang menjemur keju tanpa izin ibunya, mengambil sepotong keju, diambil, dimakan. Waktu sudah puluhan tahun yang lalu, ibunya beringat mungkin barangkali niki sing nyebabke anakku raiso khusyuk karena dosa yang pernah saya lakukan. Makanan yang saya berikan untuk janin di kandungan ini berasal dari yang sepele. Dan ternyata tenang, langsung hari itu dia datangi rumah yang dulu pernah diambil kejunya,
minta keikhlasannya, minta izinnya. Akhirnya diizinkan, diikhlaskan keju yang telah dimakan dulu. Alhasil setelah kembali ke pondok, matur dengan ibu, sekarang saya sudah bisa khusyuk, bisa ibadah dengan khusyuk, bisa belajar dengan tenang. Ternyata rahasianya Pak, goro-goro makanan haram yang pernah diberikan sang ibu ketika masih dalam kandungan, hanya sepotong keju Pak, itu dados sekarang. Kalau boleh zaman saat ini apa-apa belum, korupsi belum, jadi namun kena usaha umur bapak-bapak mungkin bisa biasanya kayak nyolong semoko, nyolong batu, bersih buho, iya Pak. Nah, zaman bisa kan? Bukan rumah, bukan mana. Nah, anaknya saya sebagian yang disediakan. Sebab sebagian makanan yang kita konsumsi dan untuk anak-anak kita itu bercampur dengan yang haram. Maka kezaliman orang tua adalah ketika orang tua memberikan makanan yang haram kepada anak. Maka jaga Pak. Sejak saat ini yang sudah sadar, jaga dalam kita mencari rezeki, cari rezeki yang halal, baik itu dari asalnya maupun zatnya. Asalnya jangan sampai kita mengambil dari haram, apalagi sampai melakukan kezaliman pada orang lain, mengambil haknya orang lain, seperti korupsi, seperti nyolong dan sebagainya. Itu bahaya. Kalau kita sampaikan kemarin beberapa bentuk kezaliman dalam mengambil harta orang lain, sumpah bonus, sumpah palsu, yang penting itu bakti, ngapusi, rawopo, ambil sumpah-sumpah barang demi Allah barang. Kemudian si betul pecingan, demi Allah mesti percaya. Sumpah bonus yang hasilnya menjadi haram. Kemudian utang ranyaur, ini kezaliman harta orang lain yang diberi. Kemudian merampas tanah tetanggane, ngeleh galengan, ngeleh patok, ini haknya saudaranya dizalimi. Dan sekian banyak bisnis jual beli yang kezaliman besar tapi kita tidak sadar. Kalau kita kaji Pak, ternyata banyak beberapa harta yang zalim yang milik orang lain tapi kita pakai dengan nyaman. Pak, secara umum masyarakat yang biasa apa-apa, padahal itu adalah kezaliman. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini diantara beberapa bentuk kezaliman yang dilakukan orang tua kepada anak. Bahayanya sekali lagi, doa orang yang terzalimi dikabulkan Allah, azabnya, bencananya, balasannya akan disegerakan di dunia sebelum nanti di akhirat. Ketiga, ada kisos nanti. Orang yang terzalimi termasuk anak yang terzalimi nanti bisa menuntut haknya nanti di akhirat. Yang terlebih parah lagi adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini dulu yang kita sampaikan. Barangkali ada yang belum jelas ingin ditanyakan. Betul. Cukup, saya kira hari ini. Kemudian selamat berpuasa, ini berpuasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah. Lanjutkan puasa besok, puasa Asyura. Hari ini puasa Tasu'an, besok puasa Asyura. Siapa puasa Asyura 1 hari aja, maka akan dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Tentunya dosa kecil Pak, tidak dosa besar, dosa kecil akan dihapuskan. Nah, untuk menyelisihi kata Rasulullah,
tahun depan untuk menyelisihi puasanya orang Yahudi, insya Allah tahun depan kita tambah puasa Tasu'a. Tasu'a apa? 9 hari ini. Tapi Rasulullah belum sempat melaksanakan, sudah meninggal. Tapi sunnah itu tetap berlaku. Hari ini kita disunahkan untuk berpuasa. Yang berarti belum ada niatan dan belum sarapan, belum minum, bisa dilanjutkan puasa Tasu'a. Demikian yang kita sampaikan.